Kemarin saya dapat DM dari seseorang, dan DM ini sebetulnya cukup relate dengan kondisi yang ada di komunitas di chatnya Avlog. Dia bertanya seperti ini, "Mas, Bang, kenapa sih aku ini sebetulnya sudah ngupload terus-menerus, sudah konsisten. Terus ya aku juga terus belajar. Tapi kenapa ya videoku terus sepi, tetap sepi? Sebetulnya salahku tuh di mana ya, Mas ya? Salahku tuh sebenarnya di mana ya, Bang?" Dan di video ini saya akan jawab satu hal, makanya simak sampai selesai, oke? Hai, halo, Assalamualaikum, selamat datang di A Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Saya paham banget dengan situasi, kondisi, perasaan yang teman-teman rasakan hari ini. Terutama teman-teman yang bertanya, kenapa sih kan sudah ngupload setiap hari konsisten, tapi kenapa ya ketika diupload ya sepi-sepi aja, nggak ada yang nonton video saya. Padahal ya saya sudah ngupload, saya sudah ngedit serius di sana, terus belum lagi saya sudah mikirin ide yang luar biasa effortnya. Tapi pas saya upload di sana tuh ya viewsnya segitu-gitu aja, nggak naik-naik. Mungkin hal seperti ini itu juga pernah saya alami, teman-teman. Jadi tidak hanya kalian aja, semua kreator itu pernah mengalami di titik ini. Ya, saya pernah ngupload itu berkali-kali, bahkan saya pernah bikin konten yang idenya luar biasa, effortnya luar biasa. Saya ngedit serius, luar biasa lah. Tapi yang nonton ya begitu-gitu aja, nggak ada yang nonton bahkan. Apakah di situ saya berhenti? Enggak, saya tetap lanjut. Jadi sebetulnya masalahnya itu bukan pada teman-teman ini semua ketika mengalami titik sepi, kemudian teman-teman berhenti. Itu salah besar. Bisa jadi teman-teman di sini cara belajarnya itu belum selesai, belum tuntas. Nah, ini sekaligus saya menjawab dari beberapa teman-teman yang suka komen di bawah ya, di videonya Avlog itu selalu nanya, "Bang, ikut belajar ya, Bang, gimana cara belajarnya?" Padahal saya di sana sudah kasih ilmu gratis. Padahal saya di sana sudah ngupload beberapa cara untuk bisa menaikkan video. Ya tinggal tonton aja, sedot semua ilmunya, nggak apa-apa. Saya rela, saya ridho, silakan, nggak apa-apa. Tonton aja semua. Yang penting mau belajar gitu aja. Dan yang saya senang adalah di beberapa dari mereka itu ada yang sudah berhasil ketika sering menonton Avlog. Dan terima kasih ya, berarti ilmunya bermanfaat. Nah, di chat WA itu sempat saya bilang ke dia bahwa sebetulnya ketika kamu ngupload itu kalau bisa jangan melihat angka, beneran jangan lihat angka. Kalau kamu ngeliat angka itu capek, rasanya tuh kayak gila viewsku nggak naik-naik, viewsku tuh nggak naik-naik. Yang kamu lihat di sana tuh sebetulnya harusnya proses. Ketika kamu bisa menikmati proses, kamu di sana akan ketagihan. Di video sebelumnya saya sudah pernah bahas sebetulnya ketika kamu menjadi kreator pemula, itu justru kesempatan kamu untuk banyak belajar, banyak bereksplorasi. Karena di sana kamu pasti ya, ketika kamu bikin konten, itu kamu di sana bisa belajar skrip, bisa belajar ngedit, bisa belajar ngambil gambar, dan segala macam hal yang berhubungan dengan kreator. Nah, kalau kamu nikmatin, itu kamu di sana pasti akan ketagihan. Pasti ya tentunya dengan kamu sudah ketagihan, pasti kamu mudah banget untuk berkembang. Nah, tipsnya buat teman-teman yang sedang mengalami ini, terutama yang mungkin sudah bisa dibilang, wah, gue mesti ngapain lagi ya, aku mesti ngapain lagi. Harusnya teman-teman bisa menerapkan tips ini. Yang pertama dilakukan itu apa? Please, kamu harus perbaiki judul dan thumbnails-nya. Itu wajib dan kudu. Bahkan di mentoring beberapa kreator yang saya pegang, itu juga selalu saya sarankan bahwa kalau misalnya bikin konten terus kontennya itu mentok, sebisa mungkin kamu bisa ganti judul sama thumbnails. Boleh. Nah, kalau yang sudah terlanjur misalnya sudah ngupload, itu apakah boleh diganti thumbnailsnya atau judulnya? Boleh, silakan. Biasanya YouTube itu mengasih jeda, ngasih kesempatan ke video baru itu 2 kali 24 jam, berarti 48 jam. Itu kesempatan teman-teman untuk bisa mengganti judul dan thumbnails. Itu tipsnya dari saya. Kemudian tips yang kedua dari saya, coba deh kamu cek
dari satu video itu atau dari beberapa video itu pasti ada satu video yang itu sebetulnya itu membawa insight dari channel itu sendiri. Jadi membawa pesan besar, membawa pesan kuat. Kalau misalnya ternyata ada satu konten video yang itu kuat, maka saran saya adalah kamu harus ATM, amati, tiru, modifikasi. Lalu kamu konsisten di jalur itu. Jadi jangan pindah. Nah itu justru challenge-nya, tantangannya. Jadi ya memang begitu kreator gitu loh. Nggak bisa instan, harus betul-betul teman-teman itu ikutin proses. Kemudian yang ketiga, ini ada hubungannya dengan ide, kemudian ada hubungannya dengan konten. Biasanya teman-teman itu pada saat mau bikin konten, itu selalu menunggu semuanya sempurna. Sebaiknya ini kamu tepis, kamu jangan diteruskan. Makanya tips dari saya, jangan nunggu sempurna. Tapi kamu paling tidak setiap minggu, setiap saat, ya minimal maksimal ya 3 bulan sekali. Tapi kalau misalnya masih pemula, kamu setiap minggu itu harus terus melakukan namanya evaluasi. Nah yang jadi pertanyaan kemudian kan teman-teman, evaluasinya gimana dong mas? Cara evaluasinya gimana? Sebetulnya cara evaluasinya sederhana. Saya kasih contoh, misalnya kamu ngupload video nih, berapa video yang kamu sudah upload? Misalnya 10 atau sampai 30, syukur-syukur sampai 30, syukur-syukur sampai 50 video. Kamu cek, evaluasi mana viewsnya yang naik, lalu perhatikan mana yang teman-teman itu atau penonton itu, mereka itu suka dengan video, misalnya salah satu video. Nah, sekali lagi itu kamu jadi bahan evaluasi. Lalu kalau misalnya ada video yang drop, yang turun drastis, itu kamu jangan diterusin. Jangan. Kalau terus-terusan terus ya begitu, kamu nanti ya sepi terus. Gitu loh ya. Itu 3 tips yang kurang lebih bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi sebetulnya teman-teman bahwa mungkin karena kamu itu kalau saya bilang ya mindset kamu ngonten itu terlalu menggebu-gebu ya. Makanya di vlog ini saya banyak sekali memberikan motivasi, banyak sekali memberikan penguatan di mental, penguatan di mindset. Gimana sih menjadi seorang kreator itu? Makanya kalau bisa ketika jadi seorang konten kreator itu ya, kalau misalnya kamu dalam titik ini, ya kamu jangan langsung down, jangan. Karena kamu melihat kreator besar hari ini. Kreator besar hari ini tuh kamu jangan lihat sekarang sudah besar. No, kalau kamu lihatnya sekarang sudah besar, ya kamu nggak imbang. Mereka, saya yakin, dan saya juga ngalamin itu. Saya itu pernah di titik saya itu nggak ada apa-apanya. Saya itu beneran nggak ada siapa-siapanya, nggak ada, nothing lah, ya kan? Dan di sana saya bukan siapa-siapa. Tapi yang membedakan kamu dengan saya, dengan kreator besar itu apa? Nggak berhenti. Jadi jangan berhenti. Nah itu jawaban yang telak dari saya. Jangan berhenti. Terus belajar sampai tuntas. Sampai kamu mendapatkan yang kamu inginkan. Intinya kalau kamu hari ini sedang mengalami titik sepi, kamu tuh sebetulnya nggak sendirian. Sebetulnya kamu itu bisa pelan-pelan untuk benahi semuanya satu demi satu sampai kamu bisa wake up, sampai kamu bisa bangun kembali, sampai kamu bisa semangat kembali. Itu yang mesti teman-teman benahi. Nah buat kamu, buat teman-teman yang pernah mengalami titik ini, pernah mengalami apa yang persis ditanyakan oleh temanmu, saya juga pernah mengalami titik sepi, tapi saya juga tetap lanjut. Silakan tulis di kolom komentar. Kita saling support, kita saling sharing, kita saling berbagi, ya kan? Jangan sampai teman-teman itu ngonten juga sendirian. Kita selalu menemani buat teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya yang lebih menarik. Jangan lupa untuk subscribe tentunya. Oke, salam A Vlog.